mengenal peta yuk. Kalian sadar tidak jika saat ini kalian sedang menginjak suatu titik yang ada di bumi ini? Saat kalian pergi ke sekolah, pulang ke rumah, atau bahkan saat kalian sedang berlibur di suatu tempat, kalian sedang menapak di suatu titik yang berada di bumi inilah teman-teman. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. Peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara peta konvensional dan digital. 3. Peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Coba teman-teman sebutkan tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Pasti ada beberapa tempat yang pernah kalian kunjungi, bukan? Sekarang kalian sudah menyebutkan tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Dan selanjutnya kalian bertanya, bagaimana saya bisa tahu letak lokasi saya berada sekarang ini? Dan bagaimana saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi? Jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada dan jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Ya, benar. Kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta loh teman-teman. Tapi apakah kalian pernah mendengar istilah peta sebelumnya? Jika belum pernah, izinkan saya untuk memperkenalkan peta. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Dengan melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah. Nah, peta terbagi menjadi 2, yaitu peta konvensional dan peta digital. Peta konvensional adalah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Contoh peta konvensional adalah atlas. Dan peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital, seperti komputer, HP, dan lain sebagainya. Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen penting di peta yang bisa kita lihat yaitu arah mata angin, garis astronomis, skala, dan simbol. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada tempat arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Untuk utara dilambangkan dengan huruf N. Untuk selatan dilambangkan dengan huruf S. Untuk timur dilambangkan dengan huruf E. Dan barat dilambangkan dengan huruf W. Garis astronomis merupakan garis hayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis hayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari median 0, yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa utara atau selatan. Skala peta. Skala peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Nilai skala 1:1 juta, itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata, atau bisa juga berbentuk berskala. Simbol di peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar simbol-simbol peta. Nah, setelah membahas tentang simbol peta, sekarang kita akan membahas tentang fungsi peta. Nah, fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberi gambaran tentang luas suatu daerah.
3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. 4. Memberitahu kita tentang arah. Dan yang kelima, memberitahu gambaran tempat yang akan kita kunjungi. Nah, selanjutnya batas-batas wilayah. Jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, batas-batas antar negara, antar provinsi, atau antar kota. Nah, contohnya, jika peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah satu garis itu adalah negara yang berbeda dari sebelahnya. Teman-teman, apa itu negara? Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintah yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Di dunia ada banyak sekali negara. Total negara yang ada di dunia adalah 195 negara. Sekarang coba tebak, di negara manakah kita tinggal saat ini, teman-teman? Kota adalah suatu daerah yang lebih besar dan padat penduduk di dalam sebuah negara. Kota biasanya memiliki banyak bangunan, jalan-jalan, dan tempat-tempat menarik. Pada peta, kita dapat melihat kota-kota ditandai dengan simbol atau nama mereka. Provinsi adalah pembagian wilayah yang lebih besar dari kota. Suatu negara bisa terdiri dari beberapa provinsi. Pada peta, provinsi ditandai dengan batas-batas yang menunjukkan pembagian antar wilayah. Setiap provinsi bisa memiliki kota-kota di dalamnya. Peta membantu kita melihat letak dan batas provinsi serta kota di dalamnya. Sekarang coba tebak, di provinsi manakah kita tinggal saat ini, teman-teman? Baik, mungkin itu saja media pembelajaran dari saya tentang peta. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.